Pernah saya sampaikan bahwa kita patut bersyukur kalau hari ini Allah masih menitipkan satu nikmat yang bahkan lebih besar daripada dunia dan seisinya, yaitu ketika Allah masih menitipkan iman di dalam hati-hati kita. Nah, iman inilah yang membuat kita percaya alam kubur itu ada. Samalah pertanyaannya kan. Jamaah percaya alam kubur? Jawab lain Jumatan ini ya. Percaya alam kubur? Udah ada yang cek? Siapa tahu nggak percaya kan, cek aja dulu ya, nanti kabarin kalau memang ada. Nah, itu ranahnya iman. Nah, maka begitupun halnya dengan toharoh yang sedang kita bahas hari ini. Jadi ternyata tinjauannya bukan hanya sebatas tinjau dari segi fikih saja. Saya kisahkan dulu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah lewat dengan sahabat. Lalu kemudian Nabi itu sampai di pemakaman dan beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahla diyar. Atau yang sampai kepada kita hari ini, atau yang biasa kita praktekkan mungkin hari ini, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, sahabat bertanya, ya nggak mungkin sahabat yang jawab ya kan, orang Nabi nyampaikannya ke makam kemudian sahabat menjawab, enggak, justru sahabat yang nanya, ya Rasulullah, bukankah mereka semuanya mayit? Gitu ya. Jadi maksud sahabat itu mereka itu kan udah meninggal gitu, apakah mereka akan menjawab salam kita? Apa kata Nabi? Mereka mendapati kebaikan dari salam yang kita ucapkan. Dan makanya sampai hari ini mengucapkan salam di pemakaman itu menjadi sebuah kesunahan. Jadi kalau kita lewat pemakaman, baik untuk berziarah atau hanya sebatas sambil lalu, ucapkan salam. Nah, pesannya sama, kalau sudah mengucapkan salam, nggak usah nunggu jawabannya. Paham ya? Jadi pemakaman masuk, Assalamualaikum ya ahlal kubur, diem aja di depan. Kenapa bang belum masuk? Ustaz, salam saya belum dijawabin. Justru kalau dijawabin jadi masalah kan ya. Kalau cuma dibalasin nggak apa-apa, waalaikumsalam. Kalau suruh mampir ini yang masalah. Mampir po, coba. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah. Lalu kemudian Nabi SAW dalam kesempatan yang lain itu pernah melewati pemakaman yang sama. Tapi Nabi kala itu memerintahkan kepada sahabat, adakah di antara kalian yang mau menolong? Apa wahai Rasul, ambilkan pelepah kurma. Maka diambil pelepah kurma itu dan diserahkan kepada Nabi, dan Nabi membaginya menjadi dua bagian, ditancapkan ke makam kanan dan makam yang kiri beliau. Maka ditanya, mahalak ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan engkau wahai Rasul? Apa kata Nabi SAW? Sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, melihat apa yang aku lihat, dan mendengar apa yang aku dengar, niscaya kalian akan menjadi orang yang paling sedikit tertawa dan paling banyak menangis. Kenapa wahai Rasul? Ini kedua orang di alam kubur ini sedang mendapati siksa. Nah, sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah dia melakukan dosa besar? Enggak. Atau mungkin dia meninggalkan sholat? Enggak. Terus apa yang menyebabkan keduanya disiksa? Satu, kata Nabi, an-namam, yang suka ngadu domba. Ini kalau bahasa kitanya kompor meleduk ya. Jadi kerjaannya ngomporin orang aja nih. Yang kedua, kenapa wahai Rasul dia tidak suci dalam istinja? Ya Allah, nggak suci dalam cebok, bayangin coba. Jadi istinjanya kita di bab taharah itu ngaruhnya bukan hanya sebatas ke sholat, tapi ngaruhnya itu sampai kemana? Ke alam kubur. Bayangkan coba, dari wudhu itu, dari istinja, dari taharah itu bukan hanya sebatas membuat kita boleh sholat, boleh baca Quran, boleh tawaf nanti di Masjidil Haram misalnya, tapi lebih dari itu, toharohnya kita itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap alam barzakhnya kita. Kebayang nggak ketika Nabi menyampaikan yang satu ini ngadu domba, paham kita? Kalau ngadu domba ini orang melakukan dosa besar, yang tadinya orang tidak saling berselisih jadi berselisih, yang tadinya dua orang ini sudah hubungannya sudah baik-baik saja dikomporin lagi jadi pisah lagi. Itu wajar kalau sampai dia mendapati azab kubur. Tapi yang satunya itu kata Nabi, ini orang nggak suci dalam istinja, kan nggak masuk akal sebenarnya. Dan ternyata para ulama menyimpulkan dari toharoh ini, dari istinja ini, ada orang-orang yang nampaknya sholat tapi tidak dihitung sebagai orang yang sholat. Misalnya nih kita, ini rata-rata jujur aja ya, jujur, kalau pipis pas lagi di kantor itu jongkok atau berdiri? Nah, jujur sini tuh ya, seneng saya kalau ngisi di sini tuh jujur semuanya ya, berdiri. Nah, pernah nggak ngerasa kayak gini nih, abis pipis nih udah ngerasa sempurna nih, udah pipis dengan sempurna, udah cebok dengan sempurna, nah baru jalan misalnya 5 atau 10 langkah aja, itu kayak ada perasaan ceret gitu sedikit. Itu bukan perasaan, tapi memang betul keluar. Nah, itulah kemudian celana yang kita pakai, celana dalam itu terpapar najis. Kita pakai sholat duhur, kita pakai sholat asar, mau pulang palang nanggung nih lembur sampai maghrib.
Jadi dari mulai dia zuhur, asar, maghrib, bahkan mau pulang nanggung isya dan dia sholat isya dengan menggunakan celana dalam yang sama, fisiknya sholat, tapi tidak dihitung sebagai orang yang sholat. Nah, orang-orang seperti inilah yang mendapati siksa di alam kuburnya. Dia bukan nggak sholat. Kata Nabi ketika ditanya, dia nggak sholat, ya Rasulullah sholat. Tapi masalahnya dia tidak suci dalam istinja. Tuh, jadi istinja aja ada aturannya jamaah sekalian. Kita nganggap pokoknya cebok-cebok aja, enggak gitu. Makanya saya sarankan, kalau lagi di kantor atau dimanapun itu, kalau pipis itu jongkok lah. Dibuka celananya dengan sempurna gitu ya. Kalau Ustaz saya agak-agak ribet Ustaz, gimana kalau tetap saya berdiri? Boleh aja. Karena memang dua riwayat ini. Bahkan Ibunda Aisyah itu keras betul. Beliau menyampaikan apa? Siapa yang berani mengatakan Nabi itu kencing berdiri, maka dia telah berdusta. Itu kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sahabat yang lain yang pernah ngebarengin sama Nabi, bareng sama Nabi dalam satu perjalanan, Nabi meminta kepada sahabat, aku izin dulu ya, aku akan buang hajat. Kata sahabat, apakah aku tinggalkan? Jangan, kau berdiri di belakangku. Jadi Nabi kala itu ya, pipis gitu sambil berdiri dan sahabat menghalangi. Bisa dipahami ya. Jadi sahabat itu mengatakan Nabi juga pernah berdiri. Nah di sini para ulama menyimpulkan, Nabi itu kalau dalam keadaan normal, itu kalau pipis jongkok. Tapi kalau keadaannya nggak normal, lagi di jalan misalnya kan, dari tempat yang memang nggak bisa kita untuk jongkok, maka berdiri itu boleh. Tapi dalam keadaan darurat saja. Nah, kalaupun ternyata ada keadaan yang mengharuskan kita untuk pipis sambil berdiri, diperhatikan. Ada kaidah fikih mengatakan, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang nggak bisa kita jalanin semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Ustaz, saya nggak bisa jongkok, berdiri ya sudah berdiri. Tapi kan ada yang lainnya sunnah-sunnahnya. Apa itu? Berdehem. Berapa kali? 3 kali. Dengan deheman yang sempurna, bukan itu kujungan namanya ya. Jadi dehem betulan. Gitu. Bisa nggak? Coba 1, 2, 3. Wih, hati-hati bocor ini ya. Ada tekanan ya. Nah itu dia. Kalau udah bocor klepnya memang agak keluar lah sedikit. Nah pas berdiri pun gitu Pak. Jadi berdehem. Supaya apa? Supaya memastikan itu keluar dengan sempurna. Nah kalau sudah berdehem gitu kan kalau pas lagi jongkok, itu kan ada aturannya ya. Misalnya jaring kencingnya, yang di luar mungkin nggak bisa ngelihat, tapi yang di dalam mudah-mudahan bisa sempurna ngelihatnya. Kencing itu gini. Pertama, kita tarik kaki sebelah apa? Sebelah kiri, ke belakang seperti ini. Sedikit aja. Nah, baru kemudian kita jongkok seperti ini. Paham ya? Jadi kaki kiri tarik ke belakang sedikit, kemudian jongkok. Seperti ini. Nah, bagian belakangnya jadi seperti ini. Nah, paham ya? Nah, seperti ini ya. Nah, dan ini pasti nggak pakai celana. Kalau pakai celana kan repot kayak gini ya. Ini nggak pakai celana kayak gini. Nah, habis itu apa? Ambil HP, ya. Selfie ya. Enggak, canda. Baik, saya ulang. Nah, kalau sudah sempurna seperti ini, baru kemudian pipis dengan sempurna. Setelah itu apa? Digoyangkan ke kanan dan ke kiri seperti ini. Tujuannya apa? Untuk membersihkan, memastikan tidak ada lagi yang keluar. Lalu kemudian berdehem. Berapa kali? 3 kali. Dengan deheman yang sempurna, bukan dehem ala-ala ya. Jadi kalau lagi di kamar mandi dehem, gak usah disautin sebelahnya. Wih, cocok sudah ya. Seperti itu jamaah sekalian. Nah, kalau pas lagi duduk, kalau pas lagi jongkok, itu bisa kita ke kanan, ke kiri. Kebayang nggak kalau pas berdiri? Apa ya? Kita berdiri kayak gini. Kelihatan lah sama sebelah. Nah, berarti ada yang bisa kita upayakan, apa itu? Berdehem lah paling tidak. Untuk memastikan tidak ada lagi yang keluar. Tapi memang rata-rata, kalau kita pipis dalam keadaan berdiri, itu memang biasa menyisakan sedikit di situ. Lalu saat kita berjalan barang 5 atau 10 meter, dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, celana itulah yang kita pakai untuk sholat. Paham ya? Jadi toharoh itu, yang kita anggap saat paling bahas wudhu, bukan cuma itu. Jadi kita bahas tentang masa depan kita. Masa depan kita di mana? Di alam barzakh. Ustaz, kok seketat itu? Itulah sholat jamaah sekalian yang membutuhkan kita ini bukan hanya sebatas suci dari apa? Dari hadas, tapi kita juga harus suci dari najis. Nanti kita jelasin apa itu hadas, apa itu najis insyaallah. Baik, itu sebagai muqaddimah dulu jamaah sekalian, bahwasanya
Toharoh itu tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Tapi bukan berarti Al-Ustaz mempersulit. Enggak, ini supaya memastikan supaya sholat kita benar-benar dinilai sebagai orang yang sholat. Bisa dipahami di sini ya? Baik. Kita akan lanjutkan. Kalau masalah air rasa-rasanya ini sudah nggak terlalu perlu dibahas, kayak misalnya air sungai, air sumur, air bor dan sebagainya. Saya yakin jamaah sekalian paham. Yang jelas, air itu ada sifatnya. Satu, ada air yang suci dan dia mensucikan. Kayak tadi tuh air dalam jumlah yang banyak, air danau, air sungai. Tapi kalau Balikpapan, saya ngebayangin sungai itu kayaknya nggak ada. Sungai itu nggak ada rasa-rasanya ya, kecuali memang yang agak ke dalam mungkin itu pun bukan sungai tapi paret jemaah sekalian. Ini mentang-mentang airnya ngalir, Ustaz. Coba aja di Balikpapan kota situ wudu di paret situ. Sah nggak? Kan airnya ngalir itu, Ustaz. Dilihat dulu ngalirnya di tempat orang-orang yang memang biasa ada sungainya itu berbeda dengan sungainya kita. Lain kalau di misalnya dekat-dekat Manggar sudah ada yang sungai besar itu memang lah airnya banyak, ya dekat dengan laut. Tapi kalau di kota terus ada paret terus kita wudu di situ, itu nggak sah. Kenapa? Itu bukan air murni, tapi air bekas pembuangan, ya kan? Bekas pipis dan sebagainya, makanya nggak boleh. Baik. Ini ada namanya air suci dan mensucikan. Intinya air dalam jumlah yang banyak, air hujan, air laut. Air PDAM juga masuk sini ya, masuk. Oke. Yang kedua, air yang suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Misalnya air kopi. Air kopi itu suci atau enggak? Suci. Kalau nggak suci nggak boleh diminum kan ya. Misalnya ada orang Ustaz satu kalau wudu nggak bisa pakai air putih terus pakai madu, Ustaz. Wih, ngerinya. Kenapa saya kalau kena air putih langsung gatal? Ini yang kayak model-model kayak gini nih ya. Dia mau pakai madu kayak mau pakai yang bahkan lebih dari itu gitu, yang manis-manis, tetap nggak sah wudunya. Kenapa? Madu itu suci tapi tidak mensucikan. Sama misalnya kayak pas lagi minum es degan masih ada sisanya, udah waktu asar, sekalian wudu pakai air degan misalnya. Itu air degan itu suci, makanya boleh diminum, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Sudah dipahami ya? Jadi yang pertama itu suci dan mensucikan, dua suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Nah, air ini nih. Air dalam kemasan ini suci nggak? Suci. Bisa untuk bersuci? Bisa. Tapi kalau sudah ada warnanya, gitu ya, ada warnanya misalnya kan air putih, biasanya ada teh di sini. Ya, biasanya ada apa? Ada teh, ada kopi biasanya ya, biasanya. Tapi nggak ada ya, kita contohin air putih aja. Tuh kan, ini suka sensitif dah kalau ngomongin kayak gini ya. Ini kan saya bilang kalau ada air kopi kan saya bilang nih kalau ada air kopi berarti air ini suci, tapi tidak mensucikan. Ini karena adanya air putih, maka saya kasih contohnya ya air putih lah. Air putih ini nih air putih, ya kan? Nah, nggak usah dibahas nanti aja. Nah, ini yang kedua. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Air apapun itu yang boleh kita minum dia suci, yang ada rasanya, mau berwarna ataupun apapun itu, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Yang ketiga, air suci tapi makruh kalau buat bersuci. Gambarannya apa? Air musyammas, air yang dijemur di bawah terik matahari yang menggunakan apa? Jadi nggak semua air musyammas, air yang terkena paparan matahari itu makruh untuk dipakai. Di Indonesia itu nggak berlaku rasa-rasanya. Nggak berlaku. Kenapa? Panasnya kita tidak seperti panasnya di Jazirah Arab ya. Sekarang kan saya satu kamar dengan orang Libya. Saya satu kamar dengan orang Libya, dia bilang gini, brother gitu ya, kalau di tempat kami tuh katanya, kalau siang pas lagi musim panas, itu kita bisa masak telur. Ya, bisa masak telur pakai wajan itu, pakai wajan. Jadi ceplokin, jadi telur setengah matang, saking panasnya Libya tuh kayak gitu. Nah, itulah berlaku air musyammas. Jadi kalau ada air dengan wadah yang kayak semisal panci, terus kena paparan matahari dan bisa berbuih itu. Walaupun tidak berbuih seperti saat kita masak, dia akan mengeluarkan buih-buih itu makruh dipakai. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mandi kita salah bimain musyammasin, barang siapa yang berwudu gitu ya, atau bahkan mandi dengan air yang terpapar sinar matahari langsung tadi, fa'asobahu wabahun, lalu kemudian dia tertimpa penyakit belang. Tahu penyakit belang ya? Kalau panu sih masih lebih sederhana, belang itu ya putih gitu ya, dia pokoknya kena kulit lah, penyakit kulit itu yang berwarna putih itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Nah, inilah yang melatar belakangi bahwa
mandi, berwudu dengan air yang terpapar matahari langsung itu hukumnya makruh. Tapi di Indonesia rasanya masih aman. Atau juga tandon taruhnya di atas kan ya, terkena paparan matahari gitu. Dan panasnya berbeda dengan panas yang ada di jazirah sana. Baik. Selanjutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang apa? Najis dan hadas. Kita sering tahu nih, pokoknya bersuci itu dari apa? Dari hadas dan najis gitu ya, atau dari najis dan hadas. Pertanyaan saya, apa itu najis? Apa itu hadas? Yang tahu hadiahnya diantar umroh. Diantar. Kan diantar kan bisa sampai bandara ya, atau diantar dengan doa juga bisa. Ayo, ada yang mau nyoba jawab? Apa itu najis? Apa itu hadas? Dan kita kalau sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Apa itu hadas? Apa itu najis? Baik, terima kasih atas silentnya semuanya. Ini kompak sih. Kalau ditanya tuh mau di silent semuanya. Kalau ditanya lain Jumatan juga. Jawab aja. Kalau Jumatan, selain. Kalau apa? Kalau apa? Kalau hadas kotoran. Kalau najis? Yang membatalkan wudu. Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agak kebalik kayaknya tadi ya. Syukuran sudah mau menjawab nih. Yang pertama, najis itu bendanya. Najis itu apa? Bendanya. Benda kotor yang keluar dari dubur kalau manusia ya, dan juga kubul. Atau misalnya yang keluar dari hewan yang nyata keharamannya, atau keluar dari hewan sebagaimana dalam hadits Imam Syafi'i, semua bahkan hewan yang halal pun kotorannya menjadi najis. Makanya nggak boleh jual beli kotoran hewan dalam hadits Imam Syafi'i, kecuali nanti kita alihkan, misalnya jual beli. Kalau misalnya di sini ada yang pernah ternak ayam misalnya, atau yang punya keluarga yang ternak ayam, biasa kalau udah panen itu kan pupuk itu jadi bonus ya. Nah, pupuk itu jadi bonus tuh buat yang punya kandang. Nah, itu dijual ya. Itu bukan jual apa kotoran, nggak boleh. Kalau jual kotoran itu haram hukumnya. Nah, makanya diakalin, dia beli karung. Nah, karung tuh harganya taruhlah 1.000, ya kan? Makanya harga pupuk kandang itu 2.000. Kenapa? Jasa. Jual jasa. Saya udah ngumpulin nih kotorannya. Karungnya saya modal 1.000. Nah, jasa saya untuk ngumpulin kotoran satu karung itu 1.000, maka dijual 2.000, itu boleh. Tapi kalau misalnya kamu jual apa? Jual kotoran itu haram. Ini nggak boleh. Paham ya? Karena kotoran itu adalah najis. Kayaknya agak lain juga kalau bilang misalnya ada kencing kucing misalnya kan, kencing kucing nggak najis atau kotoran kucing nggak najis, agak lain memang. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kepleset dan sudah disampaikan juga. Emang nggak boleh saya berpendapatnya, boleh aja silakan. Ya, tapi memang nggak ada pendapat itu dikenal oleh para ulama, nggak ada. Kencing kucing, kencing sapi, kencing kuda, kencing kucing itu memang najis lah. Kenapa? Karena dia bukan binatang yang halal. Kalau binatang yang halal disembelih, ulama masih berbeda pendapat. Misalnya nih, kayak ayam itu kotorannya, yang dua mengatakan satu najis, satu memang nggak najis. Tapi kalau binatang yang haram dikonsumsi, sepakat ulama itu najis. Nah, masalahnya kucing itu halal atau haram untuk dimakan? Haram. Karena dia selain berkuku tajam, dia juga memiliki apa? Memiliki taring, gitu ya. Dan nggak ada satupun ulama yang mengatakan kucing itu halal, nggak ada. Satupun nggak ada. Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi najis itu bendanya. Nah, sedangkan hadas itu keadaannya. Misalnya nih teman-teman mau sholat, berarti kan udah wudhu nih, berarti dalam keadaan suci. Nah, pas lagi udah OTW ke masjid, nah tengah jalan buang angin, mau kredit ataupun cash sama aja ya, pokoknya mau cash ya batal, kredit juga batal. Ada yang kentut kredit? Ada. Pas di kumpulan kayak gini keluar sedikit ya, nggak kuat, keluar sedikit, nanti di luar tuntaskan, itu 2 kali bayar berarti kan. Itu contoh ya. Jam segini mah harus masa-masa ngantuk jam segini ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadinya teman-teman dalam keadaan suci setelah berwudu, akhirnya batal. Nah, keadaan batal inilah yang disebut sebagai hadas. Keadaan tidak suci. Pokoknya kalau ditanya apa itu hadas, keadaan seseorang yang tidak suci.
Jadi kalau nanti jamaah sekalian buang angin di jalan pas pulang terus sampai rumah nangis pura-pura depan. Kenapa ayah? Aku tidak suci lagi. Wah, itu ya. Kayak diperkosa gitu jadinya ya. Kenapa ayah maksudnya? Ayah batal tadi wudhu. Ya Allah lebay betul gitu ya. Itu keadaan seorang yang tidak suci, itu namanya hadas. Sedangkan najis itu apa? Bendanya atau cairannya, entah itu bentuknya yang padat ataupun cair, itu bendanya namanya najis. Tapi kalau hadas itu keadaannya. Makanya hadas itu terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Teman-teman habis wudhu mau sholat, ternyata aduh kebelet nih pengen pipis, ya udah pipis aja. Berarti teman-teman sedang berhadas, hadasnya hadas kecil. Misalnya teman-teman nih jamaah sekalian mau sholat isya, udah mau otw ke masjid, istrinya ngodo-ngodo gitu kan, ngode gitu, bang mau sholat nggak? Sempat nah bang. Nah digoda kayak gitu, akhirnya melakukan hubungan suami istri walaupun satu celupan ya kan? Misalnya pas lagi satu celupan, Allahu Akbar, ya sudah ayo sholat aja dulu. Coba sudah nyelup itu satu, pergi dia wudhu, ayah kok nggak mandi? Kan belum keluar. Sangkanya gak gitu, pokoknya udah nempel aja nih, udah bahasa kita udah salam gitu kan, udah salam, udah masuk nih, walaupun setengah ataupun walaupun cuman kepalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idzal taqiyal khitanani, kalau bertemu dua khitan, faqad wujubal ghusla, maka sudah wajib bagi dia untuk apa? Mandi. Paham ya? Jadi kalau sudah bertemu nih dua kelamin atau dua khitan ini, maka sudah wajib dia mandi. Kenapa mandi? Karena dia berhadas besar. Paham ya? Kalau kencing hadas apa? Buang air besar? Kecil. Bersenggama? Main pedang-pedangan? Jawab. Nggak usah nunduk gitu kan jadi tersangka kelihatannya. Gak usah, biasa aja biasa. Kalaupun punya pengalaman masa lalu, nggak apa, nggak usah ditunduk ini. Jadi kan jadi curiga bawahnya ya. Ngadep sini aja nggak apa, ngadep sini ya. Kalau pedang-pedangan gimana? Boleh. Bukan maksudnya.